Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar kimia bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Rismalinda. Ibu di sini akan menemani kalian saling belajar dan mempelajari kimia. Oke, anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata kimia? Mungkin tidak asing lagi ya bagi kita semua. Kalian bisa lihat di sini, ini ada obat, ini ada berbagai produk pembersih lantai, yang ini adalah air. Oke, pernahkah kalian mendengar ada orang yang mengatakan bahwa kimia itu beracun? Kimia itu berbahaya, maka cari yang herbal saja tanpa bahan kimia. Padahal anak-anak, tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Banyak bahan kimia di sekitar kita yang sebenarnya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita hidup karena ada kimia. Lihatlah gambar ini. Ini adalah gambar air. Kita hidup karena kita minum air. Ini awan. Udara di sini. Kita hidup karena kita bernafas menghirup udara. Yang ini adalah nasi, makanan pokok kita. Semua ini dan masih banyak contoh yang lainnya adalah bahan-bahan atau zat kimia. Jadi tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Jadi yang mengatakan bahwa semua bahan kimia itu berbahaya, menurut Ibu sebaiknya kita sama-sama belajar kimia. Oke, supaya kita lebih sayang dengan kimia, ayo kita sama-sama belajar kimia. Apa sih kimia itu? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, materi itu ada yang berwujud padat, solid, cair, namanya adalah liquid dan gas. Lalu apa itu materi? Apakah materi pelajaran? Tidak demikian. Materi dalam definisi kimia adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh, air, tanah, kayu, udara, dan masih banyak lagi. Tubuh kita, diri kita, bahkan yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, itu memiliki massa dan menempati ruang. Berarti itu semua adalah materi. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kalian. Kalian sudah mempelajarinya di SMP. Perubahan materi, itu ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika. Apa sih bedanya perubahan kimia dengan perubahan fisika itu? Kita lihat di sini contoh dari perubahan fisika itu contohnya adalah perubahan kimia itu contohnya adalah kayu yang terbakar. Kalau kayu terbakar itu akan menjadi abu, menjadi arang. Ada dihasilkan juga gas karbon dioksida. Nah, kalau perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Contohnya kayu tadi menghasilkan abu, arang, karbon dioksida. Apakah abu, arang, atau karbon dioksida itu bisa diubah menjadi kayu lagi? Tidak. Jadi dia tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula, tidak dapat diubah menjadi kayu lagi. Kalau perubahan fisika, kita lihat di sini contohnya adalah es yang mencair. Es mencair menjadi air. Dia tidak terbentuk zat baru. Buktinya, air kalau kita masukkan lagi ke dalam dispenser, ke dalam freezer, itu dapat berubah menjadi es kembali. Berarti dia dapat dikembalikan pada keadaan semula. Itulah yang membedakan perubahan kimia dengan perubahan fisika. Materi, klasifikasinya ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini
ada unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu sendiri ada campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur, ada banyak unsur dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin yang sering kalian lihat ada emas, besi, seng, tembaga, dan lain-lain. Ibu ambil contoh di sini adalah emas. Emas, lihat di sini, partikel terkecilnya, kalau kita buat dalam bentuk bulat-bulat ini, kita lihat adalah yang biru ini adalah atom emas. Emas tersusun dari atom emas, banyak atom emas. Berapa jenis partikel penyusun emas? Satu jenis atau banyak kalau kita lihat? Satu jenis ya, yaitu atom emas. Apakah emas dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa? Kita lihat di sini, bulatannya ada berapa? Ada banyak, Bu. Iya, tapi bulatannya di sini hanya satu atau banyak? Satu ya. Berarti dia tidak dapat diuraikan lagi, diuraikan itu dipecah lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contohnya, emas. Apakah emas bisa diubah menjadi besi? Apakah besi bisa diubah menjadi seng? Tidak. Karena penyusunnya beda. Ini atom emas, ini atom besi, ini atom seng. Jadi dia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Itu adalah pengertian dari unsur. Senyawa, contohnya, Ibu ambil contoh di sini adalah air. Kita lihat partikel terkecil penyusun air itu adalah molekul air. Banyak molekul air ini Ibu buat, di sini ilustrasinya hanya 4. Kita lihat molekul air, ini ada yang hitam, ada yang merahnya ada 2. Yang hitam itu atom O, yang merah itu ada 2 di sini adalah atom H. Jadi air itu hanya ada 2, H2O. Berapa jenis partikel penyusun air? Satu jenis atau banyak? Berapa banyak partikel penyusunnya? Satu jenis ya, yaitu molekul air. Maaf. Molekul air. Apakah air dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa? Kita lihat di sini molekul air ada berapa? Ininya jenisnya di sini ada O-nya 1, hanya ada 2. Berarti dia bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Kita kan butuh fakta ya, kita lihat di sini. Air dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana, yaitu gas O2 dan H2 dengan cara namanya elektrolisis, dialiri listrik. Ini kita lihat, air pakai elektrodanya PT, kasih arus listrik, ada positif, ada negatif, ternyata dihasilkan gas H2 dan O2. Nah, dari hasil itu kita dapat definisikan bahwa senyawa adalah zat tunggal karena dia satu jenis penyusunnya yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih unsur yang dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain yang lebih sederhana, di mana sifatnya berbeda dengan zat semula. Kok bisa berbeda sih, Bu? Kita lihat. O2 dan H2. O2 ini oksigen ya anak-anak. H2 ini gas hidrogen. Bentuknya apa anak-anak? Ya, gas. Kalian tahu air bentuknya apa anak-anak? Cair. Jadi, mohon maaf. Jadi,
sifatnya berbeda dengan zat semula. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Kayak tadi hanya ada dua, O-nya ada satu untuk air. Beberapa contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak. Kita lihat ada natrium klorida, ini garam dapur. Ada sukrosa, C12H22O11, ini pemanis gula, ada asam klorida HCl untuk pembersih lantai, asam asetat CH3COOH yang dikenal sebagai cuka makan, asam sulfat H2SO4 ini disebut sebagai air aki, air H2O ini pembersih dan pelarut, urea yang sering menggunakan pupuk urea, ayahnya rumusnya CONH2 2 kali, kegunaannya untuk pupuk. Asam askorbat itu dikenal sebagai vitamin C. Aspirin, obat sakit kepala. Soda kue, NaHCO3. Soda kue tahu ya? Membuat roti supaya rotinya mengembang. Itu adalah contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan campuran. Ini ada gambar air dikasih gula. Kita lihat partikel terkecilnya, submikroskopiknya. Ini air tadi, ini adalah molekul gula. Ini molekul air, molekul gula. Berapa jenis partikel penyusun campuran tersebut? Satu jenis atau banyak? Jenisnya ada dua ya, ada air sama gula. Berarti nggak satu jenis. Apakah campuran dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat penyusunnya? Menurut kalian bisa nggak? Air gula ini kita pisahin lagi, airnya sendiri, gulanya sendiri. Menurut kalian bisa nggak? Oke, kita lihat. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat secara fisika, di mana dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan identitasnya masing-masing yang dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya secara fisika. Jadi bisa dipisahkan ya anak-anak. Gimana cara misahinnya? Diuapkan saja. Kalau diuapkan, air gula dipanaskan, airnya menguap, gulanya kan sisa di bawah. Tidak menguap. Nah, perbedaan unsur senyawa dan campuran. Kita lihat, unsur tersusun dari satu jenis atom saja, sedangkan senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Kalau campuran tersusun dari dua atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Ini kimia, ini fisika. Senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Contohnya H2O, hanya ada 2, O-nya ada 1. Campuran, kalau pada campuran perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Air gula, airnya 2 gelas, gulanya 2 sendok, atau airnya 1 gelas, gulanya 2 sendok, it's okay, boleh aja. Senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, contohnya H2O. Apa anak-anak tadi? Air, penyusunnya ada hidrogen sama oksigen. Air bentuknya cair, hidrogen, gas hidrogen sama oksigen, hidrogen dan oksigen, gas ya bentuknya, jadi sifatnya berbeda. Dan sifat kimianya pun jelas berbeda. Campuran, sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Campuran air dan gula. Air ya tetap air, gula tetap gula. Gula tetap rasanya manis, tidak dicampur dengan air rasanya jadi pahit, jadi dia sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya.
Nah, campuran itu dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita lihat di sini campuran homogen, ini ada air, ini ada gula. Campuran homogen adalah suatu campuran yang antar komponennya tidak terdapat bidang batas sehingga tidak terbedakan lagi walaupun dengan menggunakan mikroskop ultra serta mempunyai komposisi yang sama di setiap bagiannya. Nama lain dari campuran homogen adalah larutan. Ini air sama gula kita campur, kita aduk. Apakah kalian bisa membedakan, oh itu air, oh itu gula setelah campur? Enggak kan? Homogen, sama campurannya. Jadi tidak dapat dibedakan lagi mana air dan mana gula. Campuran heterogen. Contoh air sama pasir. Kita aduk nih, kita aduk. Campuran heterogen itu apa? Suatu campuran yang penyusunnya dengan mudah dapat dibedakan atau susunannya tidak seragam, tidak seperti campuran homogen. Air sama pasir kita aduk. Bisa nggak kalian bedain air sama pasir? Bisa, karena pasir ini lama-kelamaan akan mengendap. Jadi ketahuan mana air, mana pasir. Jelas kalian bisa membedakan, oh itu air, bawahnya yang mengendap adalah pasir. Itu campuran heterogen. Hetero itu beda, bisa dibedakan. Homogen, sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tadi materi, sekarang kita akan belajar partikel materi. Atom, tadi kalian udah sering ya dengar kata atom. Pasti atom itu apa kacang atom? Kita lihat, ini gambar A, gambar jarum yang biasa kamu lihat. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran 130 kali, kamu akan lihat gambar B. Ini dengan menggunakan mikroskop elektron. Nampak bahwa sebenarnya permukaan jarum dan benang tidak sehalus yang kita lihat dengan mata secara langsung. Dengan pembesaran 60.000 kali, kamu akan lihat gambar C. Ini yang memperlihatkan bagaimana jarum tersusun dari kumpulan partikel. Partikel terkecil penyusun produk pada gambar di atas itu adalah atom. Lalu apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Emas tadi tersusun dari atom emas. Atom emas ini sifatnya masih memiliki sifat emas. Kita akan belajar molekul. Ini amoniak. Kita lihat molekul amoniak. Di tengah ini yang merah N, hanya ada 3. Amoniak NH3. Yang di sini adalah air. Tadi sudah dilihat ya, H. Hanya ada 2, ini adalah OH2O. Molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari atom-atom. Molekul amoniak tersusun dari atau gabungan dari atom N dan 3 atom H. Molekul air tersusun dari 1 atom O dan 2 atom H. Molekul itu ada molekul unsur dan molekul senyawa. Apa itu molekul unsur? Gabungan dari atom-atom yang sejenis atau sama. Contohnya molekul O2, O sama O. H2, N2, kan sama nih. O-nya berarti ada 2. O sama O bergabung, membentuk molekul O2. H dengan H bergabung, membentuk molekul H2. N sama N bergabung, membentuk molekul N2. O2 oksigen, H2 hidrogen, N2 molekul gas nitrogen. Lalu apa molekul senyawa? Gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis, berarti nggak sama. Contohnya H dengan O, kan nggak sama nih. Hanya bentuk H2ON sama H. Kan nggak sama, NH3 pada amoniak tadi. C6, H12, O6, glukosa nih. Kan nggak sama, ini C, ini H, ini O. C12, H22, O11,
sukrosa. Nggak sama kan? Ini C, ini H, ini O, nggak sejenis. Beda dengan ini tadi. Sukrosa ini gula pasir ya, yang sering kita gunakan kalau minum kopi, minum teh, itu sukrosa. Ini rumus kimianya, C12H22O11. Lanjut, ion. Ini nggak boleh sebut merek. Pocari Sweat. Buat contoh ya nak ya, Pocari Sweat adalah minuman isotonik. Minuman isotonik dapat membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui keluarnya keringat. Minuman isotonik dengan cepat meresap ke dalam tubuh karena osmolaritasnya yang baik dan terdiri dari elektrolit yang membantu menggantikan cairan tubuh. Kalau kita lihat ingredients-nya atau bahan di sini ada Na+, kationnya Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Ini komposisinya. Anionnya Cl-, sitrat 3-, laktat-. Kation yang plus, anion yang min. Kita lihat di sini ada yang berbeda. Tadi kan kita nggak pernah tuh ngelihat ada yang plus, ada yang min. Ini kita lihat, ini ada yang plus, ini ada yang min. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Itu ion. Lalu ion itu apa sih? Ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Jadi dia bermuatan listrik, bisa positif atau negatif. Jadi kalau kalian lihat nanti di minuman-minuman tertentu, itu ada yang bermuatan positif atau negatif, di atasnya itu berarti adalah ion. Misalnya atom, ada yang muatan positif, misalnya Na+. Berarti ion itu. Cl- bermuatan negatif, bermuatan listrik. Ini ion. Contohnya, pada NaCl, garam dapur ya, tersusun dari ion Na+ dan Cl-. Jadi kalau garam dapur kita larutkan ke dalam air, itu akan terbentuk ion Na+ dan Cl. Ini atom yang bermuatan listrik, atau sekelompok atom yang bermuatan listrik itu adalah namanya ion. Oke, anak-anak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Untuk itu, selanjutnya akan Ibu beri tugas, tolong dikerjakan dengan bertanggung jawab. Kalau tidak bisa, boleh ditanyakan. Jadi jangan takut bertanya untuk kelas Ibu. Ibu berharap bahwa kalian akan menjadi anak yang sukses nantinya dan dapat hidup dengan kimia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.